langsung cekot aja ya, ini barangnya cuma satu. Lihat ya, kita punya ini air fryer warna pink. Ya. Ini punya oven warna pink. Kita juga punya teman. Tempat beras warna pink. Ini aku warna lu sama. Tapi aku Ada punya TV ini ya, loh. nih ada TV. Aku Ada. punya Ini tahun kita lalu. kasih gratisan buat sobat Ambiar di rumah. Ya. Kok gratisan, kok bisa? Iya, ada kuis interaktif Ambiar berbagi berkah. Caranya gampang. Caranya gampang banget. Gimana Kak caranya Kak? Ya, buat kalian yang mau Kalian ikutan jangan ngetawain pipiku dong. Gak ada yang ngetawain kok. Ketawain. Buat kalian yang mau ikutan kuis bisa telepon langsung ke nomor ini ya, ke 02179187711 untuk wilayah Jabodetabek. Atau ke 02179187700 untuk wilayah di luar Jabodetabek. Dengan menyebutkan passwordnya, mau dong berkahnya. Audio kedua. Karena banyak banget hadiah menarik untuk para pemenang. Ada air fryer, ada Magicom, dan alat rumah tangga yang lainnya. Yalah. Nanti di segmen 3 pokoknya kita akan langsung coba Langsungnya cari gimana? tahu langsung pakai SY langsung ya. Langsung cari tahu siapa yang berhak untuk mendapatkan hadiah-hadiah ini. Oke, Ambiar berbagi berkah. Geger berkahnya. Geger berkahnya. Apa? Kamu tuh, bintang tamu sini. kamu tuh gayanya kayak ibu-ibu pejabat. Sini. Kenapa emang ibu pejabat? Kenalkan, saya ibu bupati. Iya, pantas Ini ya, kok, mukanya nih, Persik pantas. nanti beberapa tahun lagi dia akan mencalonkan diri menjadi kepala daerah di mana di Jawa Timur ya. Doain aja. Tapi pantas sama Saya dikira bener serius loh. pantas sama filleran mukanya pantas. Lo gak filler, bohong. Boleh, ini bukan di filler ya. Kemarin aku habis, Allahu Akbar Ramadan. Enggak, Kalau kemarin lihat di aku, TV deh, dengerin muka. dong. Biarin gak apa-apa, muka gua apa adanya. Lagi Jadi ketahuan kalau dia bengkak. operasi atau enggak. Ini lagi bengkak, kemarin soalnya habis diangkat sel telur aku. Alhamdulillah dapat 7. Masya Jadi kebetulan biusnya efeknya di muka. Iya. Gak ada di Jangan filler-filler deh. sembarangan. Ramadan ini Karen. Enggak, dia nggak di filler, cuman keracunan terong Belanda aja tuh. Ramadan ini kita pokoknya... Cuma Dewi Persik kayaknya yang berani di kamera ya kalau dia apa-apain ya. Ya, tapi nggak bagus, nggak apa-apa natural. Bukan cuma lu yang dong. berani, cuma lu yang nggak mau rugi, lagi bengkak tetap masuk lu. Ah bodo amat, kamu cinta sama aku, terima aku apa adanya. Iya dong. Tapi ya karena kita nggak ada bintang tamu, Jadi kita akan... ya udah gimana? Bahas masing-masing yuk. Jangan, ini bintang tamunya keren banget Sobat Ambiar. Oh, iya. Apa yang ngetop banget ya. Bener Siapa banget. tuh? Wah, yang satu ini kita mau lihat juga nih persiapan puasanya seperti apa, termasuk sahurnya sama anak tercinta. Siapakah Iya. dia? Kita lihat yang satu ini. Aku jelek ya kak. Geger banget loh. Atta Halilintar baru saja menyambut hangat hari pertama bulan Ramadan tahun ini. Di sahur pertama AHA Family, Papa Atta sudah banjir pujian dari para kaum milenial loh. Yuk kita lihat nih. Assalamualaikum guys, pagi ini kita mau sahur nih sama Ibu Negara, sama istriku. Ibu, enggak, Oh bukan ibu ini, bukan, oh Amina. Amina. Maksudnya kalau ini siapa? Mama, Oh Mama Nur. ini Papa Ata. Oh iya Papa Atta. Ayo. Oh iya. Balon. Kira-kira kalau puasa tahun depan kita berempat atau berlima? Berenam. Ah berenam. Amin. Haduh, gemes banget deh Papa Atta, Mama Nur dan Amina. Tapi. Bener gak sih yang Papa Atta bilang mau nambah anggota baru AHA Family lagi? Duh, jadi penasaran deh. Gimana ya persiapan AHA Family di bulan suci Ramadan tahun ini? Cus kita ngobrol langsung yuk di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Di Pagi-Pagi Ambiar, Atta Halilintar. Halo. Kabar, Waalaikumsalam. Atta, alhamdulillah. Sehat Atta.
kalau dia peserta kan susah banget. Enggak lah, aku malah seneng kalau ke pagi-pagi ambil soalnya seru. Iya. Puasanya lancar kan? Iya, lancar alhamdulillah. Di sini bisa ngelamar jadi host juga nggak? Boleh. Bisa ngelamar jadi host. Kalau Ata jadi host di sini, ada yang pergi dong. Aduh, Ata. Karena jatahnya Ayo kita bikin acara baru deh yuk bareng yuk. Ata kami semua di sini Bu Ati. mengucapkan terima kasih. Harusnya kalau ada Ata sendiri, The Ata Show. Ata, ini celananya plastik. Aku cuma mau bilang hati-hati celananya digondol. Takut dipakai buat apa sama dia loh. Bagus loh celana. Klasik, ini apa ya? Keren gayanya. Fashion Iya, gitu. keren. Artis tuh kayak Ata. Apa? Kenapa? Belum keluar dari layar aja, wanginya udah kecium sampai ke sini. Nomor 1 artis itu harus wangi. Iya benar. Wangi kesuksesan. Ya. Kita silakan boleh duduk Ata. banyak uang. Terima kasih. Kita tadi lihat tuh persiapan puasanya pas lagi sahur itu kemarin berarti ya pas hari pertama. Kemarin seru banget soalnya kayaknya puasa tahun ini kan sebelum-sebelumnya itu kita puasanya pandemi ya. Oh iya bener. Ya jadi nggak kadang-kadang kan ada yang nggak bisa mudik. Puasa tahun kemarin pandemi ya? Enggak, belum. Waktu itu. Sebelumnya lagi sisa dikit. Nah, tahun ini jadi kayak lebih enak gitu puasanya terus Lebih rame. lebih rame terus saya kan udah rame di keluarga sekarang jadi kayak seru banget. Amina ikut sahur tadi tuh ya? Ikut. Sebenarnya jadi Amina sama Mama Nur ini kelemahannya sama. Apa itu? Kalau pagi itu bangunnya susah. Makanya ini setiap ke acara pagi-pagi Ambiar susah banget kan. Kayak kita lagi ya guys sebenarnya ya. Tapi apa Bang Ata alhamdulillah loh maksudnya bisa, maksudnya pagi. Kalau aku masih bisa. Udah dibiasain atau Karena aku kayak misalnya kalau ada jam segini pagi aku tetap pagi. Kalau biniku atau anakku kadang-kadang mereka tuh agak berat tuh kalau nggak ada kerjaan pagi itu dia. Ya, paham. Terus itu bangun sahur gimana tuh ceritanya Mama Nur sama Amina? Kalau bangun sahur sebenarnya karena itu sahur pertama jadi excitednya masih lebih kan. Jadi oh ini mau ini. Ya. Mau siapin segala macam. Palingan ntar minggu kedua tuh udah berkurang tuh. Udah mulai kendor. Mulai apalagi pas kendor. buka puasa ya mau makanan ini mau makanan itu. Iya, semuanya mau dibeli gitu. Walaupun makannya padahal cuma kurma sama teh manis udah kenyang. Udah kenyang benar satu. Tapi Pak, Ata ngejelasin sama Amina pasti pelan-pelan dong ya. Maksudnya dia juga belum paham sepenuhnya konsep puasa. Tapi ngejelasin bangun sahur tuh gimana sih caranya? Mungkin gini, kalau anak umur se-Amina menurutku dia nggak usah puasa. Ya, Tapi at least dia tuh merasakan bulan suci ini. Kayak misalnya kalau taraweh diajak, kalau sahur diajak sahur, kalau buka diajak buka. Kalau dipaksa puasa kan mungkin dari lambungnya segala macam kan belum siap. Biar memorinya itu teringat Iya. bahwa ini bulan puasa. Ada perbedaan momen saat 1 bulan ini gitu ya? Betul, karena aku juga ada dengar dari Ustadz tuh katanya nggak boleh kalau anak itu dibiasain kayak bilang kamu puasa setengah hari ya. Karena itu memorinya ke bawah, oh ternyata setengah hari itu boleh. Mendingan dia puasa tapi kuatnya sampai jam berapa gitu kan. Itu aku dengar dari Ustadz ya, karena aku bukan Ustadz nih. Betul. Aku cuma dengar, Tapi pas kadang aku setengah hari cerna itu juga, lebih oh baik iya bener dihilangkan juga gitu ya. Tapi Ata itu Amina jam segitu nggak bobo? Kan dia jam sahur maksudnya. Jam sahur, mungkin kalau sekarang awal-awal kita coba ajak. Tapi nanti mungkin agak-agak kesana. Kalau anak kecil kan jam segitu. Iya sahurnya jadi jam 9 ya. Kenapa ketawa? Gak apa-apa, Wi. Gak apa-apa. Nggak usah ngetawain aku ya. Aku gak ngetawain kamu, aku jadi ingat kemarin puasa jangan setengah hari. Puasa harus full, jangan setengah-setengah. Tapi kalau misalnya Mama Nur sendiri, Mama Nur dia ikut puasa nggak? Atau... Enggak, dia dia udah nanya juga ke Ustadz, katanya kalau lagi busui itu tergantung kekuatan. Kalau dia masih kuat boleh puasa. Tapi kalau misalnya nggak kuat ataupun mengganggu susunya ataupun ke anaknya itu boleh nggak puasa. Dia mengutamakan bayinya dulu. Kan menurutku agama Islam itu agama yang rahmatan lil alamin ya, berkah untuk semua orang. Jadi menurutku nggak ada ibadah yang terlalu kayak dipaksakan kalau memang orang itu mungkin ada halangannya kayak menyusui, melahirkan. Makanya perempuan itu spesial kan. Iya. Oh laki-laki ya Aku wajib. senang deh kalau ada cowok yang perempuan tuh spesial. Oh, kenapa? Emang Mami Dewi nggak pernah dispesialin? Belum pernah, ntar lagi insya Allah kayaknya. Jangan nanya-nanya, kesian tadi dia inget trauma.
Kan selama ini kan aku jadi Wonder Woman terus. Iya. Tapi katanya Mami Dewi lagi deket sama orang. Iya, Atta kan hari sekarang lagi bintang tamunya. Oh iya salah. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Atta semoga puasa lancar terus ya sama keluarga di rumah. Pintarnya Amina saat ngobrol bareng Atta Halilintar hingga ngaku ingin temani sang ayah bekerja. Jawaban polosnya banjir puji. Gimana pernah mau temenin kamu kerja? Maksudnya gimana sih? Enggak, dia emang bukan orang, emang anaknya itu suka nempel bapaknya kalau ini. Jadi dia kemana aja kalau aku mau berangkat, papa mau kerja katanya. Mau ikut kerja, jadi dia pegang tangannya, ikutin ke mobil gitu. Jadi dia emang anaknya tuh Anak perempuan apalagi ya. anak papa banget. Jadi dia apa aja nempel gitu. Jadi Pagi udah bangun belum? Pas mau kesini. pas mau sini nih kebetulan hari ini dia nggak ikut sahur. Dia nggak bangun. Iya masih tidur. Dia nggak bangun. Tuh bagus kalau jadi anak tuh nempel sama papanya. Lu kira nempel sama supirnya. Buat Atta kita kasih lihat komentar yang satu ini ya. Amina kalau habis bangun tidur pasti nyariinnya papanya. Kak Aurel cuma bisa liatin Amina yang bucinnya minta ampun ke Papa Ta. Masya Allah, Papa Ta cinta pertamanya Amina. Bener-bener gak mau ketinggalan. Anakku dulu gitu bucin banget sama bapaknya sampai jealous emaknya. Pas anak kedua malah nggak mau sama bapaknya. Dulu juga begitu waktu Nggak ada. Kalian bacanya kayak orang ngantuk ya. masa sih? Kelihatan banget puasanya ya. Ya sih, alhamdulillah ya. Ya, semoga lancar ya hari ini yang sedang berpuasa pagi hari ini ya yang sedang bekerja. Atta gimana ngeliat komentarnya? Seru sih kalau aku ngelihat komentarnya. Kan bagus kalau nempel sama papanya. Kalau nempel sama supirnya baru aneh. Bener ya kayak. Gak usah dilanjutin Iya, udah, Bang sorry. Atta. Tapi rata-rata anak perempuan mah sama papanya. Betul. Rata-rata anak perempuan tuh sama papanya. Katanya kalau anak perempuan itu nggak deket sama papanya, nanti dia cepet nyari kasih sayang ke laki-laki lain di umur yang lebih muda. Oh ya? Katanya begitu. Iya. Jadinya nanti dia mungkin jadi suka pergaulan di luar rumah daripada di dalam. Gitu. Kayak saya ini gitu. Maksudnya Mami Dewi bukan kayak saya, maksudnya kayak saya ini Kak, karena saya suka sesosok papa, otomatis ketika ditinggalkan papa sukanya usianya yang udah usia-usia gitu. Nyari yang bisa mengayomi. Yang mengayomi Jadi nyarinya yang udah papa-papa gitu ya. 45 ke atas gitu. Kenapa ditutup-tutupin? Faktanya gitu lah ya. Kayak gitu kemarin-kemarin. Kemarin nggak begitu, sekarang aja lu bilang 45 tahun ke Gue gak atas. pernah ya sama anak-anak muda sama berondong-berondong gak pernah. Ya tapi nggak pernah setua itu juga kan. Ramadan hajar. Tapi Atta, aku mau nanya sama kamu. Atta, kamu pernah nggak ngebatalin pekerjaan demi Amina? Karena misalnya dia susah ngelepas kamu untuk pergi. Terus kamu ya udah nggak usah berangkat. Atau mundurin pekerjaan? Kalau mundurin pernah, tapi kalau kayak ngebatalin, kalau itu masih bisa dikerjain. Kalau ngebatalin banget, mungkin ya sayang kerjaannya, rezeki. Tapi pernah tuh bukan ngebatalin sih, lebih kayak bisa nggak diundur, dipospon gitu. Misalnya dipospon besoknya atau apa. Pernah tuh, karena dia ngerengek gitu? Pernah, karena dia ngerengek. Tapi jangan dibiasain sering-sering juga, nanti anaknya kebiasaan kayak gitu. Kita tuh harus, kadang sayang sama tegas itu harus balance. Kalau kita apa aja diiyain, ini nanti takutnya malah bukannya sayang sama papanya, bisa nginjek papanya. Oh iya, tapi betul juga. Ya, kita setuju ya bahwa Harus ada balance. tidak boleh dibiasakan untuk terlalu dimanjakan. Memanjakan ya. Kita juga mau ngasih lihat artikel yang satu ini, katanya Atta dan juga Aurel siap tambah momongan. Waduh, dia berita di mana lagi nih? Atta Halilintar siap tancap gas lagi. Atta dan Aurel rencanakan punya anak kembar. Aduh. Gimana? Jadi tancap gasnya udah apa baru rencana nih? Apa udah digas-gas-gas? Ya, oke gas. Kalau gas mah terus ya, Tak. Gimana Mas? Gas mah, gas di dapur. Oh, tapi kalau menurutku sih apa ya, kalau punya anak lagi itu sebenarnya kita plannya 2-3 tahun ini enggak sih. Lebih Aurel katanya mau ini dulu, fokus dulu, terus pengen langsing dulu katanya. Soalnya dia malas juga diomongin orang mulu kan, hamil kan udah. Kalau cewek itu kan harus ribet ya, 9 bulan tuh hamilnya. Habis itu menyusuinya 9 bulan sampai 2 tahun. Jadi perkiraan 2-3 tahun. Jadi kalau misalnya punya anak 2,
Ya Aurel berarti udah belum bisa ramping lagi udah 3-4 tahun kan, udah 3 tahunan. Iya kasih, iya. Karena harus dedikasi buat anaknya kan. Betul. Ini aja apa Kak Dewi aja, padahal nggak gemuk aja, gemuk pipinya aja diomongin. Enggak, ini mah nggak gemuk, ini keracunan buah gohok makanya orang nggak bengkak pipinya. Tapi Atta kita mau kasih lihat artikel tadi Atta sempat membahas tentang netizen yang mengomentari seorang Aurel dengan penampilan fisiknya setelah dia melahirkan. Tak ada habis-habisnya dihujat netizen, Aurel Hermansyah sampai takut makin berisi. Lah netizen nggak usah dengerin, Aurel. Tadi kamu sempat bilang bahwa Adalah Loli. ada omongan-omongan netizen. Sampai sekarang tuh masih ada ya? Kayaknya emang dia apa ya, mungkin kan kalau netizen kan karena dia ada di sosial media, karena ada di sini, ada di situ, jadi gampang juga sih buat orang tuh. Tetap aja ada Namanya pasti. perempuan sensitif. Sensitif. Iya. Walaupun ya kadang-kadang Nggak udah dengerin tapi tetap aja ya ya. tetap kebaca gitu. Ya mami mewakili lah. Yang penting suaminya tetap sayang. Benar, itu nomor Suaminya satu. tetap Keluarganya iya. juga Aduh sama-sama netizen terus. mah didayain sampai mampus juga. Tapi Atta, kamu sebagai seorang suami ya, sekaligus juga ya ayah dari Aminah, kamu ngeliatnya gimana sih ibu dari anak kamu, istri kamu dikomentarin seperti itu sama netizen? Ini kan bukan kali pertama dan kayak terus menerus gitu komentar, kok nggak berhenti-berhenti gitu? Padahal udah tahu bahwa Aurel ini lagi menyusui, punya baby. Ya mungkin itu salah satu konsekuensi kami gitu ya kalau di dunia entertainment. Mungkin Mami Dewi pernah ngerasain, mungkin abang-abang kita di sini juga pernah ngerasain. Cuman mungkin karena Aurel ini dia mungkin tadinya itu sempat kurus, tiba-tiba jadi gini. Ya. Jadi apa kelihatannya berisi, orang tuh jadi lebih gampang mengomentarinya gitu. Sebenarnya oke ya, sebenarnya nggak apa-apa juga. Emang kenapa kan cantik tidak harus kurus juga kan? Bener. Yang Cantik penting- itu menurutku bisa dari berbagai Betul. aspek gitu ya. Cuman emang kalau netizen kurus diomongin, gemuk diomongin, Iya. nggak glowing diomongin, macam diomongin mulu. Nggak salah, karena kadang kebahagiaannya mencari kekurangan orang lain. Ya. Karena- Coba kita mau kasih lihat juga, ini ada satu komentar ketika akhirnya dimirip-miripin sama Ivan Gunawan. Emang iya aku mirip Aurel. Terus katanya Aurel kembaran aku kakak. Aurel haha dulu aku kembaran mamahmu Krisdayanti. Tuh, kena. Emang harus dijawab gitu kalau netizen. Iya, nah Aurel itu kelebihannya dia kalau kayak gini malah dijawabinnya tapi dibawa ke Lucu ya, dia bawa dibawa bercanda. Jadi malah sampai apa Teh Irfan kita undang waktu itu kan ke podcast. Maksudnya yang ngobrolin soal ini segala macam. Kalau kata Kak Irfan emang dulu aku itu katanya pengen dandan itu kayak Krisdayanti gitu. Pengennya operasi apapun itu kayak Krisdayanti. Jadi dia mau niruin apapun di muka dia kayak Mimi. Dan Aurel tuh anaknya Mimi ya, jadinya mirip. Ah ya betul juga. Malah yang mirip banget sama Igun sahabat kita ini tuh. Iya kakak. Karen Gunawan. Itu Ivan Delano. Kita boleh lihat dulu ya, ini seperti apa kata netizen dibilang mirip sama Ivan Gunawan katanya untuk Aurel Hermansyah. Oh iya bener tuh Pade. Kata Atta bener juga, mungkin karena Ivan Gunawan itu ngefans sama Mimi Kade, ya kan? Jadi apa sih auranya juga Iya, kayak bukan seperti Mimi Kade ya, tapi pembawaan segala macamnya. Malah gitu ya. katanya dia sampai ganti giginya mirip Mimi Kade katanya. Terus apanya operasinya, semuanya pokoknya cara dandannya katanya. Nah dia juga sama, kalau dia bukan Mimi Kade, mau miripin sama Mimi Peri. Oh yang kalau kalau nggak tahu udah peri duluan dia udah tahu. Tapi kalau dari Aurel sendiri, sampai ada nggak sih kalau dia curhat sama Atta, ada pengen merubah apa, sampai akhirnya merubah diri sendiri karena Ya mungkin semoga gini, enggak ya. Mungkin gini ya, kalau Aurel itu menurutku sih dia cukup wanita yang sangat kuat gitu ya. Karena mungkin dia dari kecil udah di dunia entertainment, Udah ditempa. jadi dia cukup kuat. Terus dia menurutku adalah ibu yang strong banget buat anak-anaknya. Yang strong juga. Bener, dan dia contoh yang baik juga nanti buat kemudian hari kalau anak-anaknya suatu hari kayak jadi ibu juga gitu kan. Jadi dulu mama juga kok pas jadi ibu gini gitu segala macam gitu. Karena kadang-kadang mungkin ada salahnya juga sih di Indonesia ini, standar cantik wanita tuh
Putih lah. harus putih, harus tinggi. Padahal kan ada juga orang yang kulitnya tuh sama mateng, ada yang gelap. Iya. Bahkan kalau aku lihat model-model di kayak kalau di luar ya, itu kadang modelnya tuh udah nggak ngelihat mana yang putih, mana yang Iya betul. Iya, iya. kadang ada itu aku lihat ada yang dia kayak kulitnya itu terakhir belang-belang. Iya, iya. Ya, betul. Iya, iya. Tapi itu malah jadi top modelnya di sana gitu. Betul, betul. Jadi gimana caranya perempuan itu malah acara yang perempuan bikin itu dia mencari perempuan yang Unik. berbeda-beda. Jadi untuk memperlihatkan ini adalah blessing dari Tuhan, kita beda-beda. Setiap hamilnya orang kan ada yang hamil mungkin jadi langsung kurus, ada yang hamil emang nggak langsung kurus gitu kan. Jadi menurutku ini sih yang harus persepsinya di Betul, masyarakat. stigmanya tentang kecantikan. Kalau pengen putih langsung pacarnya sama bihun. Ya kalau bilang sih. Cantik tidak harus kurus, tidak harus rambut panjang, tidak harus putih. Iya. Cantik harus perempuan dan harus bisa berpikir. Ketika kamu berpikir kamu cantik, maka kamu akan terlihat cantik. Betul. Ya. Tapi kalau misalnya dari Atta sendiri, harapannya apa sih buat netizen? Karena sebenarnya gini loh, maksudnya kalau ngomongin soal generasi, kayaknya baru generasi akhirnya ya, pada akhirnya generasi Aurel dan teman-temannya lah, yang akhirnya menjadi seorang ibu dan dikomentari oleh followersnya tentang berat badan. Kalau angkatan sebelumnya kayaknya kan nggak pernah ada, karena belum ada era digital segala macam. Betul, mungkin bedanya kalau sekarang itu mungkin orang bisa komen langsung dengan jarinya. Kalau dulu kan orang cuma lihat di TV. Jadi dia mau komen, dia paling ngegosip sendiri, dia begini ya, kan nggak kedengeran, nggak kelihatan. Mungkin gosip ini udah ada mungkin dari zaman dulu. Ya, kalau sekarang bisa komentar. Cuman kalau ya. sekarang dia bukan ngegosipnya di ketemu gini, tapi dari rumah. Sekarang pakai tangannya. Pakai tangan. pakai jari. Ini lebih kerasa gitu perihnya. Karena lebih gampang mengomentari hidup orang lain daripada memperbaiki hidup diri sendiri. Benar. Benar banget. Ya pokoknya buat sobat ambiar kita tahulah kapasitas diri kita masing-masing. Jangan sampai kita mengomentari orang tapi juga menyakiti hati orang lain. Itu yang paling penting ya. Tapi mengenai hati orang lain kita juga mau tanya sama seorang Atta Halilintar gimana kabar hatinya Thorik dan juga Alia Mas Said. Kita bakal lihat dulu hubungan mereka ya. Wow. Gimana itu Bang? Gimana, maksudnya Mau gimana close kabarnya? seperti apa? Bali tanggapannya Mas Atta sendiri gimana? Kedekatan mereka. Iya, tahu gitu tadi aku singgahin rumahnya, aku culik ya ke sini ya. Ya ini Thorik nih datang sini dong Thorik. Padahal dia lagi di rumah loh tadi loh itu. Thorik. Tadi aku bisa culik. Ayo dong sayang ke sini. Thorik. Buat kamu Tapi apa? mungkin aku ngelihat Sama Aulia, iya betul. kalau nanggapinnya apa ya, Thorik itu dia tipikal menurutku dari dulu adekku yang paling nge-copy aku banget gitu dia. Ya. Apa aja yang aku lakuin dia pengen lakuin juga. Masalah nggak buat kamu? Menurutku nggak apa-apa selama itu baik gitu kan. Nah, salah satunya dia itu pengen banget cepet nikah. Oh. Nikah muda Mas. Dia itu pengen cepet nikah. Jadi cuman kan kalau aku tipikalnya aku nggak tahu nih dia sekarang mau nikah apa gimana, kan aku tuh orangnya kalau adik punya hubungan aku nggak nanya-nanya gitu. Iya. Aku lebih biarin aja lah dari Udah dewasa ini. udah pada dewasa, kecuali dia lagi single, Bang aku mau nyari jodoh. Nah saya coba tuh cariin yang bagus, kasih masukan. Tapi kalau dia misalnya udah serak sama seseorang, mungkin bukan ranah aku kayak memastikan kapan dia nikah, kapan dia hubungannya lancar atau enggak. Itu kan balik lagi ke personal dianya gitu sih. Ya kita dengar kamu pernah ngasih hadiah juga buat Alia Mas Said ya? Hah, apa tuh? Hadiah mewah kita dengar. Apa sih pernah ngasih apa sama Alia? Apa tuh Atta? Aurel mungkin yang ngasih. Oh Aurel yang ngasih. Oh mungkin Alianya ulang tahun. Nah biasa Aurel, saya mau ikutan gak nih mau ngasih hadiah buat Alia, kita ngasih apa? Nanti kita beli bareng-bareng. Kalian ngasih apa waktu Alia ulang tahun? Kemarin kayaknya tas ya, istriku ngasih tas. Tas ya? Tapi sampai akhirnya netizen membandingkan dengan barang yang kamu kasih ke Fuji. Tanggapan kamu gimana? Waktu itu ngasih apa? Aku juga lupa tuh ngasih Atau apa. netizen kok kasih ke Fuji katanya lebih mewah gitu dibandingkan dengan Alia Mas Said. Jadi dibanding-bandingin biasa lah. Kadang serba salah sih ya, kadang-kadang aku juga waktu misalnya hangat sama keluarganya, misalnya ex-Thorik sama keluarganya yang Thorik yang sekarang, serba salah juga aku. Namanya silaturahmi ya, even
walaupun Torik nggak sama, misalnya nggak sama Fuji, kan kalau aku sama Aurel masih temenan sama Fuji sama Iya, keluarganya, nggak apa-apa. Iyalah. Dan aku temenan juga sama keluarganya Alia juga nggak apa-apa gitu kan. Iya. Emang kalau Toriknya misalnya nggak jodoh sama seseorang, terus Terus kita, kita harus oh berarti kita bersilaturahmi. musuhan, Ya. gitu kan enggak. Ya itu nggak dewasa sama sekali. Nggak Banyak loh dewasa. yang kayak begitu. Kalau aku nggak nyapa sama itu, kamu nggak boleh nyapa ya. Itu paling nggak suka. Ya. Itu udah nggak asik sih Vibes-nya maksudnya. udah negatif banget udah. Iya betul. Even sama kayak sama Galanya, sama Ya. keluarganya, menurutku aku jaga hubungan terus sih baik-baik aja gitu ya. Iya. Maksudnya ya hidup di dunia ini kan satu teman terlalu sedikit, Betul. satu musuh terlalu banyak. Betul. Iya. Menurutku sebanyak-banyaknya teman kita bersyukur lah gitu. Betul, kita setuju bahwa tali silaturahmi dengan siapapun tidak boleh diputus ya. Kalau Atta mau ngomong apa buat Alia dan juga buat Torik Halilintar? Ngomong apa ya, bingung juga. Mungkin kalau aku tuh orangnya jarang ngomong-ngomong Harapannya gimana gitu ya. Bang Aku Atta sih deh. cuman semoga kalian bisa nanti menemukan hatinya masing-masing. Semoga apapun yang kalian jalanin, semoga nanti punya ujung yang baik gitu. Amin, amin, amin. Kita kembali, Torik main ke sini ya. Iya Torik ya kita sama tunggu Alia ya. main sini ya. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.